Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah. Baik, sehat ya. Insyaallah kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kegiatan kita ya. Oke. Agar kita ya selalu diberkati, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kegiatan kita lakukan hari ini dapat bermanfaat, maka kita pertama-tama kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Ya. Silakan, siapa yang mau memimpin baca doanya? Silakan. Perhatian, siap, berdoa mulai. Doa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak ingin mengetahui kehadiran kelas 9A untuk hari ini ya, pada mata pelajaran PPKN ya. Andika, Asep, Fadila, kenapa? Sakit apa? Iya, sakit. Oke. Ayu, Bindari. Hadir. Oke. Ya. Biji Setiawan. Ya. Baik, jadi untuk kehadirannya ya itu sekitar 90%. Jadi yang tidak hadir itu hanya 2 orang saja ya. Yang satu sakit, yang satu apa? Mudah-mudahan yang sakit itu akan diberikan kesembuhan dan pada pertemuan kemudian ya bisa bersama-sama kita dengan belajar seperti biasa. Nah, baik. Seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran agar lebih kita yakin ya, maka kita sepakati dulu ya, ada disebut dengan kesepakatan kelas khusus untuk yang kita pelajaran ini. Seperti biasa, berarti masuk kelas tepat berdoa sebelum dan sesudah. Yang ketiga, menghormati guru dan teman. Yang keempat, tanya. Yang kelima, selama proses pembelajaran tidak sambil makan, jadi jangan ngemil ya. Yang ketujuh, belajar dengan tertib dan tertib. Sepakati tidak? Oke ya, berarti kita sepakati ini kesepakatan kita dalam pelajaran ini ya. Baik ya. Pada materi hari ini ya, yang akan dibahas adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Tapi jangan lupa pada minggu sebelumnya kita ya dalam materi sebelumnya kita mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Coba yang sebelumnya ya, apa? Perkembangan Pancasila dari masa ke masa ya, yang dimana ada pada awal kemerdekaan Orde Lama, Orde Baru ya, dimana semua masa itu banyak sekali peristiwa maupun kejadian-kejadian ya yang ingin mengganggu terhadap keberadaan Pancasila itu sendiri ya. Nah, untuk materi hari ini ya, kita akan membahas apa? Masa reformasi ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar kita memahami apa sebetulnya yang disebut dengan masa reformasi.
terus juga bagaimana latar belakang ya terjadinya ataupun kita dari Orde Baru masuk kepada masa reformasi. Kemudian ya, apa dampak positif negatif dari masa reformasi, itu tujuan yang harus kita capai dalam materi hari ini ya. Nah, agar lebih semangat ya, agar kalian lebih fresh ya, silakan kita menyanyikan dulu lagu nasional. Itu apa? Silakan. Pimpin oleh siapa? Mau ke depan atau sama-sama di sini? Jadi sama-sama ya. Silakan. Dalam hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Sebelumnya adalah masa Orde Baru ya, jadi peralihan dari masa Orde Baru kepada masa reformasi. Kenapa terjadinya sampai kita memasuki masa reformasi? Kenapa? Karena pada situasi tahun 97 ya, di mana kita terkena dampak perekonomian secara global ya, harga melambung tinggi ya, terus juga kemampuan masyarakat sehingga tidak mampu untuk membeli barang-barang pokok. Terjadilah ya gejolak, baik itu di tingkat politik maupun tingkat masyarakat ya, di mana dimulai dengan ada gerakan mahasiswa saat itu ya, mahasiswa yang bergerak bersama tokoh-tokoh negara menginginkan adanya perubahan yang pada akhirnya itu berakhir pada turunnya lengsernya Presiden kedua Soeharto ya. Itu pada tanggal apa? Pada tanggal 21 Mei 1998 pada jam 8, jam 9 Presiden Soeharto menyampaikan pernyataan pengunduran diri. Karena kenapa tidak mau ada perpecahan ya? Karena banyak sekali ya demonstrasi sampai dengan perusakan segala macam ya. Nah, selanjutnya digantikanlah oleh presiden yang ketiga, yang satu itu sebagai wakilnya, yaitu B.J. Habibie ya, meskipun tidak terlalu lama ya. Reformasi itu sendiri adalah apa? Perubahan secara drastis untuk perbaikan lingkungan sosial, politik, atau keamanan dalam suatu masyarakat atau negara. Ya, pada masa ini ya, jadi bukan sekarang ingin menggantikan falsafah ya, tetapi lebih cenderung apa? Melainkan ingin diarahkan pada kondisi kehidupan yang diwarnai apa? Kebebasan. Baik, anak-anak ya. Sekarang Bapak akan membentuk kelompok berdasarkan 3 gaya belajar kalian ya. Yaitu kelompok kinestetik, audio, dan visual ya. Ini sudah sesuai kelompoknya? Ya. Berarti nanti kelompok ya yang audio itu silakan tugasnya bisa yang dilihat melalui YouTube. Terus juga yang kinestetik nanti bisa juga dilihat ataupun dari buku dengan yang visual ya. Jadi bisa menggunakan media yang lainnya. Dari apa? Dari tugas tadi per kelompok ada yang sudah selesai belum? Sudah. Mau siapa dulu? Mau kelompok kinestetik, audio, atau visual yang maju ke depan untuk prestasi ke depan? Silakan. Mau Bapak tunjuk atau di sini? Hah? Oke, berarti
yang kelompok dulu nih, kelompok audio. Silakan. Yang kelompoknya di depan silakan. Sok anjlong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok radio akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Kelebihan dari reformasi: 1. Terjaminnya hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat. 2. Sistem pemilu lebih demokratis dimulai pada 2004 dan pada 2005 kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. 3. Terjadinya sejumlah rotasi kekuasaan dari pusat hingga daerah. 4. Pola rekrutmen politik dilakukan secara terbuka sehingga setiap jabatan politik bisa diikuti oleh siapapun. 5. Lahirnya banyak partai di Indonesia yang disebut dengan sistem multi partai. Sekian jawaban dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok kinestetik, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Apa yang melatar belakangi era reformasi? Krisis finansial yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pemimpin Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai gerakan mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok kinestetik. Selanjutnya dari kelompok audio visual, ya, silakan ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Dampak negatif dari reformasi adalah: 1. Terlalu banyak lahirnya partai politik baru. 2. Ketidakstabilan kondisi politik. 3. Hutang negara semakin membesar. 4. Ekonomi dikuasai pihak swasta dan asing. 5. Kebebasan pendapat yang tidak bertanggung jawab. 6. Serangan budaya asing. Dan 7. Munculnya ideologi asing. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, terima kasih ya kepada kelompok kinestetik, audio dan visual yang mempresentasikan jawabannya ke depan. Ya, dan jadi bahwa di dalam era reformasi ya, itu banyak sekali ya, kejadian-kejadian, namun bukan untuk mengganti suatu falsafah Pancasila atau Pancasila, tapi lebih cenderung kepada bagaimana nih cara menghadapi kebebasan yang sekarang sudah terbuka lebar. Ya, baik ya. Sekarang kalian ambil posisi duduk dengan
santai dengan nyaman menurut berdasarkan kalian nyamannya seperti apa ya. Nah, sekarang kalian ya pejamkan mata kalian. Pejamkan mata kalian ya. Terus atur pernapasan ya, hirup ya udara dengan santai mungkin ya, sambil membayangkan ya apa yang membuat nyaman kalian dalam belajar. Silakan diberikan waktu selama 3 menit untuk menikmati ya. Nah, sekarang silakan buka mata kalian ya. Terus kalian sekarang bisa merasakan atau utarakan apa yang kalian rasakan selama kalian menikmati kehidupan kalian tersebut ya. Apa? Ada sampai yang mengantuk? Nah, ya. Bagaimana pesan sekarang? Ya? Selain relax apa? Lebih senang, lebih santai, atau lebih semangat tidak untuk belajar ini? Nah, selanjutnya ya, disinilah ya ada beberapa hal-hal pokok yang mendorong lahirnya reformasi seperti tadi yang sudah diuraikan oleh kelompok ya. Reformasi ya di sini mendorong lahirnya reformasi dalam kesulitan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok, itu yang paling penting. Jadi faktor ekonominya ya. Kedua didorong juga dengan faktor dan politik ya. Selanjutnya ya. Nah, ada yang namanya kebijakan politik ya di sini. Jadi katakanlah ini adalah beberapa hal yang positifnya ya. Jadi rakyat dibebaskan dalam hal berpendapat yang sebelumnya dibatasi, baik itu dibatasi dalam berkelompok, yang berserikat. Artinya apa? Dulu kan kita dibatasi, partai politik hanya ada di 3 kan. Nah, sekarang dibebaskan. Ya, siapapun boleh membuat, masuk ataupun menjadi anggota partai politik ya, diperbolehkan asal memenuhi persyaratan ya. Selanjutnya ya, ada perbaikan dalam hak asasi manusia, jadi hak manusia itu lebih dijamin ya. Selanjutnya pun ada keadilan dalam masyarakat semakin terasa dan menyeluruh, dan ada pula ada disebut dengan istilah otonomi daerah ya. Jadi sekarang daerah pun diberi kebebasan untuk mengurus daerahnya masing-masing tanpa tergantung pada pemerintah pusat. Ini hal beberapa contoh hal yang berbentuk positifnya ya. Namun di sisi positif ada juga nilai negatif. Apa nilai negatifnya? Nah ini ya, dari kebebasan justru di sini kita jadi banyak yang salah kaprah. Apa? Jadi bebas dan terbatas ya. Di kalangan pemuda menganggap kebebasan adalah hak ya, sehingga apa? Dalam berpakaian, berbicara itu sudah berubah, sudah banyak sekali meninggalkan etika dan perilaku, norma-norma ya yang ada di Indonesia. Seperti norma apa? Ada yang tahu tidak norma? Norma apa? Ada norma agama, norma hukum, norma apa lagi? Kesusilaan ya, dan juga istiadat sudah dilupakan ya. Justru sekarang apa? Yang dulunya niatnya ingin memberantas KKN, korupsi nepotisme, sekarang semakin berjamaah. Nah, korupsinya jadi banyak sekarang dari atas sampai bawah. Jadi tanpa malu-malu, kalau dulu kan masih malu. Nah inilah ya dampak negatifnya. Baik ya, dari tadi apa materi yang sudah diuraikan, terus juga dari hasil kerja kelompok kalian ya, materi ini dapat kita simpulkan. Ada yang bisa membantu Bapak menyimpulkan materi hari ini? Siapa? Silakan. Apa? Reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Pada masa ini bertujuan untuk merubah bangsa Indonesia menjadi bangsa
yang lebih maju dan berkembang dan sesuai dengan perdasar Pancasila. Namun, masa ini memiliki dampak positif dan negatif di dalam perjalanannya. Dampak positif, adanya pembatasan masa jabatan seorang presiden. 2. Membuka ruang untuk menjalin kerjasama internasional dengan negara lainnya. 3. Mengakhiri kekuasaan era Orde Baru yang telah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Dampak negatifnya, 1. Kurang berkembangnya usaha lokal terus didominasi korupsi. 2. Sistem politik Indonesia kacau setelah era Orde Baru. Yang ketiga, masuk tenaga kerja asing ke Indonesia. Itu, ya, terima kasih. Berikan aplaus buat teman kita. Ada yang mau menyimpulkan yang lain? Sudah cukup? Baik, ya. Jadi kesimpulan hari ini ya bahwa reformasi adalah suatu kegiatan berubah. Nah, di setiap ada perubahan berarti ada hal yang baru. Namun di sini pula muncullah dalam setiap kegiatan pasti ada dampak positif, ada dampak negatifnya, ya. Dimana ya dalam reformasi terjaminnya hak warga negara seperti kebebasan berpendapat, ya. Sistem pemilu yang lebih demokratis, yang asalnya kita diwakilkan, sekarang kita melakukan pemilihan secara langsung, ya, baik dari wakil rakyat untuk menjadi anggota DPRD, DPR, ya, maupun untuk menjadi wakil rakyat seperti bupati, gubernur sampai kepada presiden, semuanya dipilih secara langsung. Ya. Dan siapa orang yang menjadinya? Yaitu dari masyarakat kita sendiri. Dengan istilah apa? Dari masyarakat untuk masyarakat, dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Ya. Nah, tentunya apa? Terjadinya sejumlah rotasi kekuasaan dari pusat hingga daerah. Jadi ada pergantian rotasi, ya. Pola rekrutmen politik ya secara terbuka, misalnya jabatan politik bisa diikuti oleh siapapun sekarang mah, boleh siapapun asalkan mampu. Yang dulunya harus dia dekat dengan pejabat, dengan penguasa, sekarang tidak, siapapun boleh. Termasuk kalian sih, lihat nantinya ke depan, ya, boleh menggantikan atau ingin menjadi pejabat, boleh. Sekarang yang menjadi cita-cita ingin menjadi apa? Presiden juga boleh. Tidak yang bisa melarang, asalkan apa? Memenuhi persyaratan. Syarat pertamanya apa? Belajarlah dengan ya. Jangan sampai kita menginginkan ingin presiden, ya belajar tidak, hanya tidur nggak akan jadi. Ya. Jadi keinginan itu harus apa? Dibarengi dengan ada usaha, jangan mimpi saja. Ya. Nah, itulah ya yang namanya masa perubahan, ya, atau dinamika perubahan dari masa ke masa yang terjadi pada Pancasila. Ya, kalau kita sambungkan dengan pelajaran sebelumnya bahwa ada suatu keterikatan ataupun ya saling ya menguatkan antara dari masa awal kemerdekaan sampai dengan pada masa reformasi sekarang ini, bahwa jelas perubahan yang ada itu bukan untuk hal-hal yang negatif, tetapi tujuannya adalah untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa ya yang sejajar dengan bangsa lain dan bisa mengisi serta mempertahankan kemerdekaannya, ya. Tuh. Baik, ada yang mau tanyakan? Sudah cukup? Ya. Kalau sudah, saya akan menanya. Ya. Ini kelompok perempuan sekarang nih, ya. Apa? Mungkin dari ingat di pembahasan tadi, reformasi itu apa? Yang keras. Untuk apa reformasi? Masa sekarang. Ada yang lain? Lebih apa? Masa reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Ya, jadi semua jawabannya bagus, ya. Itu reformasi masa sekarang, ya iya. Kalau masa dulu bukan reformasi, ya. Tetapi apa? Adalah suatu masa perubahan, ya. Mereformasi itu berubah, ya, dari hal yang telah ada menjadi hal yang baru untuk
pun juga suatu perwujudan perubahan yang baru dan berkembang reformasi ya. Ada perubahan yang dasar. Jadi pertemuan hari ini semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita selalu diberikan kesehatan agar kehidupan kita bisa bertumbuh kembali. Dan jangan lupa kita doakan pula teman kita yang tadi tidak sekolah hari ini karena sakit, semoga pada tahun selanjutnya bisa bertemu dan bisa belajar bersama kita bersama ya. Di rumah kembali kalian buka lagi materinya, pelajari kembali, dan ingat pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai dinamika nilai-nilai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ya setelah apa yang kita telah pelajari, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Semangat tidak? Semoga setiap kita mempelajari ya materi PKN kita rasa senang dan semangat. Ya, dari pertemuan hari ini ya, seperti biasa diakhiri dengan membaca doa. Silakan pimpin. Baca doa siapa? Selesai.